Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kita hormati Ibu Ketua BKMT Kota Jayapura, hadirin hadirat, semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan khususnya ibu-ibu muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya pertama kali menginjakkan kota Jayapura. Jadi mohon maaf kalau masih sulit menyebut nama-nama yang menggunakan aksen Jayapura. Saya hidup di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Sedangkan nama-nama bapak-bapak, sebagian ibu-ibu yang asli dari penduduk Jayapura menggunakan nama-nama yang bagi telinga saya ini sedikit asing, dan bagi lisan saya sedikit sulit untuk mengucapkannya. Mudah-mudahan suatu saat tatkala saya sudah sering datang ke tempat ini, saya bisa menjadi akrab dengan bahasa-bahasa serta nama-nama yang menggunakan aksen Jayapura. Tadi juga saya mendengar ada moto dari Kota Jayapura, karena baru mendengar satu kali jadinya agak sulit untuk mengikutinya. Moto tersebut terasa sangat baik sekali. Semoga kita, khususnya umat Islam, berada di mana saja, kita bisa hidup dan kita bisa nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur dan patut memperpanjang syukur kita kepada Allah, karena di Jayapura atau mungkin di Papua kita masih bisa sembah sujud kita kepada Allah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita menengok berita, saya tidak tahu ya, ibu-ibu ini kalau melihat televisi suka melihat sinetron atau melihat berita, saya tidak tahu. Banyak mana ya. Tapi kalau kita melihat berita, entah itu di televisi atau di koran-koran, atau sekarang anak-anak muda sekarang sudah biasa melihat kondisi di lain tempat itu lewat internet, maka akan kita dapati beberapa wilayah
yang umat Islamnya itu jangankan untuk mengadakan pengajian macam demikian ibu-ibu, untuk hidup tenang saja susah. Bahkan ini terjadi di negeri-negeri Arab seperti Syria, Palestina, di Irak dan lain sebagainya. Mereka itu kalau akan mengadakan pengajian macam demikian ibu-ibu, barangkali kalau diundang 100 kali, bukan 100 kali, bisa hadir undangannya saja, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena di sana ada wilayah-wilayah konflik. Kemarin terakhir sebelum saya berangkat ke Jayapura ini, saya dapat kiriman foto anak kecil laki-laki usia TK, atau mungkin juga belum sekolah barangkali. Dia menangis dengan membawa, maaf ini, tangan yang terputus. Dia bawa itu tangan, dia bawa kemana-mana. Setelah ditanya itu tangannya siapa, dia hanya mengatakan tangannya, dia panggil saja ibu-ibu, umi, alias itu adalah tangannya ibunya. Sedangkan ibu, bapak, saudara dan semuanya ini terkena serpihan ledakan senjata berat. Jadi sudah hancur, rumahnya hancur. Yang tertinggal anak kecil usia TK dengan membawa tangan ibunya. Dia hanya menyebut umi, bahwa itulah tangan ibunya yang tersisa. Itu di wilayah bagian lain. Karena itu bersyukurlah kita kalau di Jayapura ini, saya lihat ini berapa ya ibu-ibu yang hadir ya, lebih dari 500 ya, lebih 1000 ya. Mudah-mudahan ini 1000 dan beribu-ribu lagi yang akan datang. Allahumma karena itu kita patut bersyukur. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak para dai, para ulama, para ustadz yang membahas tentang Isra dan Mi'raj, bahkan hampir tiap tahun. Apalagi tadi disampaikan dalam sambutan bahwa BKMT Kota Jayapura itu hampir setiap peringatan Hari Besar Islam selalu mengadakan peringatan yang meriah semacam sekarang ini. Artinya dari sekian banyak peringatan Hari Besar Islam itu, tentu peristiwa Isra dan Mi'raj hampir tiap tahun diperingati. Tentu ibu-ibu khususnya juga sudah banyak mendengar bagaimana kisah Isra dan Mi'raj, bagaimana kewajiban sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu para ulama, para dai sering menceritakan dulunya
sholat itu difardukan berapa? 50 kali, kemudian dipotong atas usulan para nabi. Pada akhirnya sholat 5 waktu hanyalah tinggal 5 kali sehari, tapi pahalanya setiap sholat seperti 10 kali sholat. 1 kali sholat diberi pahala berapa? 10 kali sholat. Sehingga kalau orang sholat 5 kali sehari sama halnya mendapatkan pahala orang-orang terdahulu yang melakukan sholat 50 kali. Diskon dari Allah SWT. Alhamdulillah. Dan saya juga menyaksikan ibu-ibu muslimat di sini luar biasa mengadakan pengajian yang cukup ramai. Saya kira memang kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa barangkali ya, karena Pulau Jawa ini penduduknya sudah full ya, tidak bisa terhitung jumlahnya. Maka kalau pengajian di Pulau Jawa ini ada yang sampai hadirin dan hadiratnya itu sampai 10.000 ya, 15.000 ya. Itulah Pulau Jawa dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Itu kelebihannya. Kekurangannya kalau habis ngaji macet ya, karena banyak yang pulang, setiap orang membawa mobil sendiri jadi macet. Tapi saya juga alhamdulillah keliling di beberapa wilayah, masuk di Kalimantan ya, sekarang di Jayapura dan lain sebagainya. Ini kalau saya melihat ada ibu-ibu pengajian sudah hampir 1.000 demikian, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah gimana korelasinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi dengan kondisi umat Islam di zaman sekarang. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keistimewaan, yaitu beliau bisa memasuki dimensi yang lain. Gimana Nabi kita ini kok diberi keistimewaan dapat memasuki dimensi yang lain? Apa itu dimensi? Dimensi itu ya kalau dalam bidang ini dikatakan beda alam gitu ya, beda. Nah, di antara kita, saya yakin semalam ada di antara kita ini yang tidur dan bermimpi, betul? Entah itu mimpi baik maupun mimpi yang kurang baik. Misalnya mimpi kejar anjing misalnya kan kurang baik ya, sampai lari-lari, sampai takut ya. Begitu bangun nggak ada anjingnya. Tapi perasaan ini menjadi betul-betul takut. Ini dia hidup merasakan dimensi yang lain. Ayo ya, dimensi ya. Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga oleh Allah Subhanahu wa taala beliau diberi kemampuan untuk masuk kepada dimensi yang lain. Bagaimana itu? Nabi kita ini di Isra dan Mi'rajkan bukan hanya dalam mimpi, tapi ruhan wa jasadan. Roh dan jasadnya Nabi ini di Isra dan Mi'raj. Ya, apa itu Isra dan Mi'raj? Isra itu adalah perjalanan dari Makkah menuju Palestina. Itu bisa dikatakan semi perjalanan darat, semi dimensi darat. Walaupun beliau naik buruk sebagaimana yang kita kenal,
tapi dimensinya ini masih dimensi mana? Barat alias dunia nyata. Dunia nyata, ini dimensi. Tatkala Nabi di Isra dan Mi'rajkan dari kota Makkah menuju kota Palestina dan berada atau sholat di Masjidil Aqsa, namanya Isra, dimensi nyata. Tatkala Nabi cerita kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau ini diisrakan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, yang diriwayatkan bahwasanya Nabi itu tatkala diisra dan mi'rajkan, kemudian beliau kembali lagi setelah menghadap Allah dan mendapatkan perintah sholat sebagaimana kita maklumi, beliau kembali lagi ke tempat tidurnya. Itu ada beberapa riwayat hadis yang mengatakan bahwasanya tempat tidurnya itu masih hangat seperti orang yang baru bangun dari tidur. Kalau kita tidur di kasur, ya, tidur kan lama, kemudian kita bangun, apa yang terjadi? Kasur bagian punggung kita itu kan hangat, betul? Lalu dibiarkan mungkin berapa ya? 15 menit mulai mendingin, ya enggak? 1 jam tambah dingin kan gitu. Lalu sudah lama 2 jam, apalagi di musim dingin, pasti kasur itu akan menjadi dingin sekali, betul? Riwayat mengatakan bahwasanya tatkala Nabi diturunkan dari Isra Mi'raj, pulangnya itu kasurnya Nabi masih dalam keadaan hangat. Artinya yang ingin saya ceritakan bahwa Nabi berjalan atau diantarkan dari Mekah pertama kali ke Baitul Maqdis, ya, karena sesama perjalanan darat, walaupun beliau lewat udara, dimensinya adalah dimensi darat. Paham Bu? Dimensinya seperti saya dari Malang ke mana? Ke Jayapura naik apa? Naik pesawat. Tapi dimensinya ini namanya dimensi darat. Kenapa dimensi darat? Ya karena masih ada landingnya di mana? Di bandara, ya ada. Berangkatnya juga kembali lagi ke darat, kan demikian. Dimensi darat. Itu orang Quraisy tatkala diberi info oleh Nabi, mereka tidak percaya. Barangkali kalau ada dialog demikian, ya Muhammad, kamu cerita, kamu berjalan dari Mekah menuju mana? Baitul Maqdis, yang saya perkirakan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau perjalanan darat pakai mobil kijang dengan kecepatan mungkin sekitar 120, saya perkirakan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis itu kurang lebih 3 hari 3 malam perjalanan darat, kurang lebih. Artinya negara lain, ya, seperti saya dari Malang ke sini jauh sekali. Nabi Muhammad bercerita, sungguh aku diisrakan di perjalanan darat antara Mekah dan Baitul Maqdis. Kemudian salah satu dari orang-orang Quraisy itu bertanya, ya Muhammad, kalau engkau benar dalam ceritamu, tolong engkau sifati bagaimana itu yang namanya Masjidil Aqsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kemarin saya cerita dengan keluarga bahwa saya akan pergi ke Jayapura, saya disuruh cerita tentang Jayapura, tentu kan tidak bisa cerita saya, karena belum sampai Jayapura.
Mungkin kalau dalam mimpi ya, tapi mimpi juga tentu tidak sama. Betul? Tapi kalau hari ini saya disuruh cerita tentang Jayapura, saya ini lihat sendiri. Misalnya saya cerita bahwa hari Sabtu siang di Jayapura itu ada pertemuan ibu-ibu BKMT, dan saya juga bisa mensimpati. Misalnya nih ya, yang duduk sebelah pojok depan bajunya putih, sebelahnya itu bajunya pink, sebelahnya lagi bajunya pink, sebelahnya bajunya putih pakai selendang. Loh, kan nyata kan? Berarti apa? Berarti saya memang pernah menyaksikan. Sekarang ada saksi hidup, Pak Sekda misalnya saksi hidup. Pak, bener enggak kalau saya mengatakan bahwa hari ini, siang ini atau Sabtu siang di Jayapura ada pengajian atau pertemuan ibu-ibu muslimat yang di paling pojok itu ya, yang hadir berbaju putih, di sebelahnya lagi berbaju pink, sebelahnya lagi pink, dan sebelahnya lagi berbaju putih dengan selendang. Karena ada saksi hidup, jadi mengatakan iya benar. Betul Bu? Betul? Betul? Orang Quraisy di zaman tersebut, sebagian dari mereka itu kalau berdagang itu juga kadang-kadang sampai di Palestina. Jadi kadang-kadang mereka ini juga ada yang datang Palestina. Tentu perjalanan berhari-hari dari Mekah ke Palestina, karena kebanyakan kafilah-kafilah itu naik onta atau naik kuda. Kalau naik mobil saja saya gambarkan 3 hari. Gimana kalau naik onta? Pasti berbulan-bulan. Tapi Nabi Muhammad SAW diisrokan cuman hanya berapa menit saja. Berapa menit saja. Maka tatkala Nabi dites, diminta untuk mensifati satu persatu tentang kondisi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, Nabi bisa menceritakan satu persatu seperti saya saat ini menceritakan ibu-ibu yang hadir. Misalnya saya cerita, yang duduk di depan saya persis ini ada seorang ibu yang membawa tas berwarna ungu. Depan saya, Nabi pun menceritakan yang demikian. Sehingga orang-orang yang mendengarkan keterangan Nabi kemudian cek ya, bertanya kepada orang yang pernah ke Baitul Maqdis, maka mereka mengatakan Shadaqa Muhammad, benar apa yang dikatakan Muhammad, karena ada saksi hidup. Jadi alhamdulillah Nabi kita di masa lampau, 14 abad yang lampau itu Nabi kita sudah bisa menembus dimensi-dimensi yang lain. Alhamdulillah, itulah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Mi'raj, ibu-ibu, Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Saya membaca satu riwayat tentang apa itu Sidratul Muntaha. Sidro itu pohon bidara. Sidrotun pohon bidara. Saya tak tahu kalau orang Papua ini mengatakan apa itu pohon bidara. Pernah tahu ya? Pernah dengar pohon bidara?
crescent, ya mungkin crescent ya barangkali, tapi pohon bidara ini suatu pohon yang rindang besar. Ada riwayat, memang ada beberapa riwayat hadis bahwa pohon bidara atau pohon Sidratul Muntaha, arti muntaha yaitu penghabisan. Jadi pohon yang sangat tinggi sekali. Diriwayatkan bahwasanya pohon itu akarnya ini tertanam pada langit ke-6, sedangkan akhir pucuknya ini, di pucuk daunnya ini berada di langit ke-7 yang paling tinggi. Itu Sidratul Muntaha. Ada juga riwayat mengatakan bahwasanya Sidratul Muntaha ini, pohon ini, satu pohon itu kalau dilalui, misalnya ada orang naik kuda dari pangkal pohon, ini kan sidro itu Sidratul Muntaha, pohon yang rindang jadi melebar macam apa tadi, crescent, atau kalau orang Jawa mengatakan apa ya crescent ya, keri, atau mungkin gambarnya seperti pohon beringin begitu ya, jadi panjang, bawahnya ini panjang begitu. Kalau dari pangkal ke ujung sana berjalan naik kuda, ada yang mengatakan riwayat bahwasanya membutuhkan 500 tahun baru sampai. Ini jadi Sidratul Muntaha ini sangat besar ya, pohon yang sangat besar. Berarti gimana ini? Sangat tinggi. Di mana gambarannya lebarnya atau tingginya per langit? Karena langit itu dalam agama Islam dibagi menjadi 7. Langit pertama sampai langit ke-7. Dikatakan sama dunia, langit yang paling dekat dengan dunia, yaitu langit yang bisa dilihat oleh panca indera, yang di atas langit itu ada gugusan bintang-bintang, meteor-meteor, ya, planet-planet, ada Mars, ada Pluto, dan lain sebagainya. Itu langit yang ditempati namanya langit pertama. Kita mau ke matahari aja susah ya. Langit apa yang ada mataharinya saja susah. Nggak tahu kalau di Jayapura sudah ada tuku matahari, saya nggak tahu ya. Ada ya? Itu matahari yang dekat itu ya. Tapi yang dimaksudkan langit pertama adalah langit yang bisa melihat gugusan bintang-bintang, itu langit pertama. Itu sudah jauh, sudah sangat jauh. Gimana dengan langit ke-7? Inilah yang Nabi kita Muhammad SAW diberi kekuatan yang luar biasa. Beliau bisa menembus dimensi yang lain. Jelas Bu? Apa keistimewaan saya menerangkan yang demikian? Begini ibu-ibu, dewasa ini, terima kasih, dewasa ini, peristiwa Isra dan Mi'raj itu ditiru, walaupun tentu tidak 100% mampu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi ya. Karena Nabi berisra dan Mi'raj itu dengan mukjizat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada korelasinya, ada hubungannya antara dunia zaman itu dengan zaman sekarang, yaitu dimensi media. Dimensi media. Apa itu dimensi media? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengajari umat manusia yang ada di dunia ini. Beliau harus melewati 7 lapis langit.
sekali di sanalah, di dimensi yang terakhir Sidratul Muntaha. Bahkan dalam riwayat bahwasanya tatkala Nabi sampai di Sidratul Muntaha disertai dengan malaikat Jibril dan buruk kendaraannya, maka buruk tersebut tidak mampu lagi naik lebih atas, dan malaikat Jibril juga minta izin agar beliau diperkenankan sampai di tempat peristirahatan di Sidratul Muntaha saja. Kemudian Nabi naik sejengkal demi sejengkal ke tempat yang lebih tinggi, maka di suatu titik tempat disitulah Nabi berhenti dan sujud kepada Allah. Kemudian Nabi diajak untuk berdialog oleh Allah SWT, sehingga beliau mendapatkan perintah sholat yang pada akhirnya menjadi 5 waktu. Nah, saya kembali pada dimensi yang sangat penting ini. Apa itu? Dimensi komunikasi. Kalau zaman dahulu dari langit ke tujuh ke bumi sehingga kita mempunyai kewajiban sholat, sedangkan dimensi yang sekarang ini komunikasi luar biasa lewat internet. Ini dimensi yang lain. Suara pun ya, suara ibu di sini mempunyai saudara yang ada di Malang misalnya, atau kalau saya pulang saya ditelepon, suaranya lewat apa itu? Lewat HP. HP-nya di sini, ya dah. HP-nya di sini, saya juga bawa HP di sana. Katanya dulu lewat kabel, sekarang udah pakai kabel, cukup HP. Lewat mana itu? Dimensinya di mana itu? Inilah yang dikatakan sebagai dimensi yang unik, ya, dimensi lain. Jadi suara kita ini mempunyai dimensi yang lain, bisa masuk di HP yang tidak ada kabelnya tapi sampai di sebelah sana. Betul? Betul? Nah, sekarang kita tahu bahwa ada apa ya? Otak manusia bisa membuat suatu dimensi yang lain. Itu kan otak manusia yang membuat, bikinan manusia. Karena itu kita tidak heran kalau Nabi di Isra dan Mi'raj kan, ya, dari mana? Dari Mekah menuju mana? Baitul Maqdis, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha dan naik lagi, hanya ditempuh dalam beberapa menit saja. Jelas ya? Jelas? Karena kita juga walaupun tidak sama tapi ternyata bisa. Suara kita detik ini, angkat telepon, halo, bahkan ya, kita yang ada, saudara kita yang umroh, di mana umroh? Di Mekah atau di Medina, bisa kita dengarkan suaranya. Betul? Betul? Jadi luar biasa. Jelas ya? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, karena itu kita bagaimana caranya menggunakan dimensi-dimensi yang lain itu untuk kebaikan. Dimensi itu untuk kebaikan. Kenapa? Karena zaman sekarang adanya media-media yang medianya itu berasal dari dimensi yang lain, yaitu internet, ibu-ibu. Maka hati-hati, anak-anak kita ini perlu harus hati-hati, ya. Karena di dalam internet itu sendiri, ibu harus menyadari bahwa dalam internet itu ada ajaran yang baik dan ada ajaran yang jahat. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi Adam alaihissalam, yang mengajari kebaikan itu adalah para malaikat, sedangkan yang mengajari kejahatan adalah iblis. Itu juga pada dimensi yang berbeda dengan dimensi kita. Sampai Nabi Adam diturunkan kemana? Ke bumi, gara-gara digoda oleh iblis. Yang iblis ini hidup pada dimensi yang lain. Demikian juga sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak sekali anak-anak kita, ya, darah daging kita yang salah langkah gara-gara mengikuti dimensi-dimensi yang lain itu.
Kalau sekarang namanya dimensi pelajaran dari Mbah Gobel. Siapa gurunya? Mbah Gobel. Kalau di Arab namanya Syekh Gobel, ya. Mungkin di tempat lain namanya Tuan Guru Gobel, Ustadz Gobel, Kiai Gobel, Pak Guru Gobel. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, acara-acara semacam demikian ini perlu juga diadakan di antara remaja-remaja, baik remaja laki-laki maupun remaja putri. Alhamdulillah kalau ibu-ibu dapat mengumpulkan orang sebanyak ini. Tapi perlu diketahui, tatkala ibu ini masih remaja, tatkala ibu-ibu ini usianya masih 15 tahun dulu, ya, dulu tatkala masih 20 tahun, itu belum lahir yang namanya Syekh Gobel, belum lahir yang namanya Mbah Gobel. Sehingga ibu-ibu sekarang menjadi penggemar majelis taklim, ibu-ibu senang hadir majelis taklim. Anak-anak kita yang sekarang usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, anak-anak kita ini sekarang gandrungnya bukan mengaji atau hadir dalam acara apa BKMT, tidak. Mereka asyik, mereka hanyut pada dunia yang lain, dimensi yang lain, yaitu dimensi internet. Saya tanya ibu-ibu, Bu, saya tanya, saya tanya, 20 tahun yang akan datang, berarti sebagian ibu-ibu sudah dipanggil oleh Allah, betul? Ada. Dan putra putri ibu sudah dewasa, betul? Ibu-ibu yakin kalau anak-anak kita, remaja putri kita yang sekarang pada 20 tahun mendatang itu masih aktif mengaji begini? Yakin? Yakin? Dengan kondisi pengaruh internet, yakin? Di internet itu luar biasa, ada jualan-jualan barang-barang haram, ya, ada narkoba, ada ini segala macam. Ini pengaruh. Dan ibu-ibu belum tentu, kalau ibu-ibu ada di kamar, anaknya di kamar sebelah, ibu di kamarnya sama bapak, anaknya di kamar sebelah, punya kamar sendiri, itu belum tentu anaknya tidak transaksi narkoba. Sekarang transaksi narkoba bisa lewat betul? Betul? Berapa banyak anak-anak kita yang hilang, Bu, janjian dengan maaf dengan pacarnya, hilang, betul? Karena itu kita berharap mudah-mudahan acara-acara yang demikian ini, ya, karena dimensinya memang dimensi sekarang sangat berbeda dengan dimensi apa yang dulu tatkala ibu masih muda. Dimensi sekarang dimensi yang sangat mengkhawatirkan. Maka mari kita ajak adik-adik kita, anak-anak kita untuk rajin mengadakan acara-acara kegiatan fatayat, ya. Kalau tidak akan hilang, Bu, semuanya. Kalau sekarang ibu-ibu masih mengenal sholawat badar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. 20 tahun mendatang belum tentu
hafal Bu. Pengaruh besar, pengaruh dunia globalisasi ini besar. Kondisi seluruh dunia juga besar pengaruhnya. Era globalisasi. Karena itu kalau kita tidak pandai-pandai merawat anak-anak kita, darah daging kita, ya kita tidak tahu ya besok gimana kita ini. Kalau sekarang di antara kita ini ada yang meninggal dunia, masih dibacakan tahlil atau bukan? Ada tahlilan tidak di sini Bu? Ada rutinan tahlilan? 20 tahun mendatang belum tentu. Betul? Belum? Anak-anak mengaji bukan pada guru-guru, bukan pada kiai-kiai, bukan pada ulama-ulama. Mereka mengajinya pun pada Google. Di Google itu sudah ada kelompok-kelompok yang mengharamkan tahlilan, itu sudah ada. Loh, kalau anak-anak kita di kamar kita, di rumah kita belajar pada Syekh Google, gurunya ini mengatakan bahwa tahlilan itu haram, tahlilan itu tidak sampai percuma, maka tatkala kita meninggal dunia belum tentu kita ditahlili. Betul? Betul? Karena itu ya kita harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ternyata beliau di Isra dan Mi'rajkan itu banyak pendidikan-pendidikan yang beliau tempuh, mulai dari tata cara sholat yang diajarkan oleh Allah SWT, artinya waktu-waktunya, kemudian ada usulan-usulan dari para Ambiya atau para nabi yang dari 50 sampai menjadi 5, itu kan pelajaran semuanya. Itu nabi belajar. Dan kalau kita dan anak-anak kita tidak mau belajar dengan benar, maka besok yang namanya tahlilan tinggal ceritanya doang. Peringatan Isra dan Mi'raj tinggal ceritanya doang. Betul? Karena itu kita bagaimana caranya mengemas sebuah pendidikan yang isinya itu ada di situ, tata cara tahlil yang benar ya, dengan dalil-dalil kalau ada yang tahu bagaimana tata cara, apa dalilnya Isra dan Mi'raj, dalilnya apa lagi tadi baca qasidah ya, apa dalilnya sholawat, apa dalilnya sholawat dengan dufuf, dengan terbang ya, atau dengan tambur boleh apa tidak, kita harus tahu. Itulah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tanpa itu sekarang dunia sudah semakin melebar, dimensinya sudah kemana-mana, dimensi yang tidak kita bayangkan. Bahkan anak-anak kita yang hidup bersama kita di rumah-rumah kita, kamarnya bersebelahan dengan kita pun kadang-kadang kita tidak tahu pendidikan mereka karena terbawa oleh arus globalisasi. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, khususnya warga Majelis Taklim ya, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Jayapura. Saya mengajak kepada semuanya agar memperhatikan pendidikan anak-anak, pada khususnya agar anak-anak kita ini dibekali dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ada satu buku namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini kalau dipelajari buku sangat baik. Saya juga mengajarkan buku ini di beberapa tempat. Itu adalah aturan-aturan main kita sebagai warga Ahli Sunnah wal Jamaah yang menepati di wilayah-wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia. Maka buku tersebut sangat baik. Semoga para guru yang ada di sini suatu saat mencari buku itu, tipis bukunya, namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukunya sangat tipis, tapi isinya ini luar biasa untuk memperkenalkan kita umat Islam terhadap ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang benar, yang tidak salah, yang diambil dari para ulama-ulama salaf terdahulu, yang mereka sambung kepada para sahabat dan juga sambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya apa? Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul
ulama. Mudah-mudahan kitab itu suatu saat bisa dibawa ke tempat ini dan bisa dipelajari sehingga kita benar-benar menjadikan teladan bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita dan seterusnya, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah masih bisa lestari di bumi persada Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dan khususnya pengurus BKMP Kota Jayapura, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan dan perkenalan saya yang pertama kali ini. Mudah-mudahan Allah suatu saat akan mengumpulkan kita kembali dan menjadikan silaturahim yang terus bersinambungan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum saya datang tadi pagi ya, kayaknya istirahat masih kurang ya, jadinya agak sedikit capek-capek begitu. Karena itu mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, khususnya ibu-ibu. Saya ucapkan ribuan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.